kepada kita agar bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya pada malam hari ini adalah kita melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu mengadakan satapan rohani sekali dalam satu minggu. Baiklah Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati ke sana. Itulah dasarnya Pak Ustaz Sunario tak bisa datang pada malam hari ini. Jadi di dalam hal itu kami sebagai pimpinan tentu mengambil kebiasaan untuk meminta mana yang bisa. Jadi coba Ustaz Menadi nggak bisa, coba Ustaz Irsyad pun tak bisa. Cuma alhamdulillah karena kita duduk bersama di lapang, karena kita ada komunikasi, Ustaz Irsyad lah yang memberikan jalan keluar tadi, yaitu mengontak kawannya, yaitu Ustaz Hadi. Cuman Hadinya tak Hadi apa, saya pun nggak tahu dari mana pun dia, nanti dia akan menyampaikan, ya kan? Dan mudah-mudahan di dalam yang alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan. Baiklah Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah, yang tidak berpanjang mukadimah. Tentu awalnya kita tak lain bukan kotak kita akan berjalan, yaitu acara gas kita dalam setiap kegiatan kuda pasi. Untuk itu marilah kita buka acara kita yang membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Aku dan Ustaz juga malam begini. Buat tenang juga tiga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah sih apa yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Summa qala Rasulullah fi hadithi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu taraka. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadyi hadyu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu beserta saudara jamaah salat Maghrib dirahmati Allah. Pada malam hari ini tadi kata Bapak moderator ya, keliling-keliling mencari informasi siapa lah pengganti Ustaz telepon Irsyad ternyata pasca pelantikan semalam di Madani ada pertemuan. Sama juga pelantikan semalam ketika Medan. Namun karena memang tadi ada usaha ngisi ceramah juga di dekat Senar Husni, pas sekali sejalan dia. Lagi ceramah begini telepon Bang Irsyad, tolong dulu Aninda isi ceramah dulu di Mantu Bang. Tak tahu Mantu di mana Bang. Malu kita pendatang. Sebenarnya lama Pak di sini sudah lama. Namun daerah-daerah sini belum dijajahi. Alhamdulillah diarahkan melalui handphone Bapak moderator tadi. Ini pun wajar anak tak kenal ya Pak ya, tak kenal kakak saya, tak sama kata cinta, kita gitu ya. Di nama saya adalah Hadi Saputra Penggabean. Alhamdulillah tinggal di pemasyarakatan, bukan di penjara ya Pak ya.
jalan LB-nya ini pemasyarakatan. Jalan Sumarsono masuk utama kali, kalau kita dari Berayan mau ke arah Raperta lewat tol sedikit ada jalan pemasyarakatan, tembusnya ke LB itu. Tinggal di situ dekat Ranting Sukadono. Alhamdulillah saya aktif di Sukadono dan pengurus cabang Helvetia Medan. Lupa saya tadi menyampaikan hormat. Saya hormati Bapak Pengurus Ranting Muhammadiyah Altubung. Alhamdulillah insyaallah kabarnya jadi pengurus cabang pusat cabang nanti. Insyaallah ini pemekaran dari Malang. Kemudian yang saya hormati juga beserta seluruh ortom yang hadir, ada sini pemuda cabang pemuda Muhammadiyah yang tadi kata Bapak Ketua ada. Ini karena memang lintas PDPM semacam tur balainya turun ke daerah menyampaikan semacam informasi dan ilmu kepada kita sekalian. Wabil khusus kepada Bapak Ibu yang tak bisa saya sampaikan hormat satu persatu. Insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, siogianya jam segini ada kuliah Zoom. Tadi sudah saya bilang di grup dan saja Zoom-nya karena memang ini merupakan amanah dari senior ya, Ketua PDPM dan Sanina Wakorna, kita eksekusi sampaikan di grup. Nah lanjut saja di kuliah nanti Zoom. Tentu kita selaku hamba Allah yang luar biasa, di antara keistimewaan potensi yang lengkap ternyata ada sisi kelemahan. Ya, senantiasa kita selalu mengakui itu sembari bersyukur kepadanya. Karena kan pada malam hari ini atas kuasanya ba'da sholat maghrib kita masih berkata buka di sini silaturahim, wajah yang cerah nampak, wajah yang tadi agak galau-galau setelah sholat maghrib cerah. Itu luar biasa hikmah dari sholat berjamaah tadi dan tepat waktu, insya Allah memancarkan cahaya dari wajah kita. Insya Allah kita semua di sini menjadi hamba Allah yang senantiasa konsisten, istiqomah dan tetap dalam ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kedua adalah salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada Allah agar dicurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan senantiasa kita bersalawat, kita semakin kuat ya, khitoh, semangat, ghirah perjuangan kita dalam menapaktilasi sejarah dan perjuangan Rasul, sehingga sebelum kita meninggalkan dunia ini amalan-amalan soleh, membina anak-anak, para pemuda tetap kita lakukan. Ada. Semoga saya sini semuanya hatinya tentunya dalam aktivitas sehari-harinya selalu berzikir dan terhindar dari kegalauan. Tapi ternyata Bapak Ibu, kenapa ada doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik? Ada proses yang bolak-balikkan hati. Hati yang sifatnya labil, ya, bahkan lagi ketika kadang dia naik, kadang dia turun semangatnya. Terkadang iman tadi itu kokoh, maka dia seperti malaikat. Ketika iman itu rendah, dia bagaikan seperti limpahan dari iblis. Jadi maka ada labilitas dalam hati itu, maka tentu ada sondingannya, ada kegalauan Pak, ya kan? Ada galau. Nah, sesungguhnya kegalauan ini tak usah kita kaji pada saat ini. Dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 214, itu ternyata dengan rincinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kaki dosa dunia. Betapa tidak apa yang kita alami sekarang ini, baik ujian, masalah, efek, sebab akibat, lalu kemudian berdampak terhadap hati yang galau, yang risau, sehingga akhirnya dengan insya Allah ya, ayat ini mampu mendudukkan itu, dan kemudian nanti ada solusinya di Quran Surah Ali Imran 140. Sebelum masuk kemari Bapak Ibu, perlu kita sedikit bicara tentang sejarah ya. Sayangnya Ustaz tak bawa bukunya. Bukunya itu berjudul Ya Ayyuhal Walad. Ini karangan dari Imam Al-Ghazali ya.
Buku ini lahir Bapak Ibu usai seorang muridnya mengkhatamkan kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Ya. Lalu kemudian ketika ilmu ini dikhatamkannya, meminta lagi ternyata murid ini kepada Al-Ghazali, wahai Al-Ghazali Ustazku, sudilah kiranya memberikan saya petua-petua emas agar bisa memanfaatkan ilmu ini ke jalan yang benar. Saya takut ya Ustazku, seperti yang katakan Rasulullah, doa Rasul dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai, yang doa Rasul begini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tak bermanfaat. Nah, ini dia hadisnya. Doa Rasul ketika dapat ilmu, dia berdoa malah terhindar dari doa ilmu yang tak bermanfaat. Inilah latar belakang kenapa murid Al-Ghazali itu minta petua lagi sama Al-Ghazali. Muncullah judul bukunya Ya Ayyuhal Walad. Sedikit Bapak Ibu lebih rinci lagi tentang buku ini. Perang Islam dalam catatan sejarah yang paling lama adalah perang salib. Yang lama. Ya. Pada tahun 1009, ya, di situ puncaknya, di saat memang Islam tak mampu memerangi peperangan lawan perang salib tadi, orang Kristen. Kemudian Al-Ghazali pada saat itu memilih Bapak Ibu sufistik malah. Dengan banyak jabatan yang dia miliki pada saat itu, dirontokkan satu persatu dan mulai dia melakukan sufistik tasawuf. Karena dianggap pada saat itu strategi yang paling ampuh adalah itu. Sehingga dia mendirikan madrasah yang namanya Tazkiyatun Nafs. Nah, ini dia. Proses pembersihan hati, Tazkiyatun Nafs. Dan ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan adanya Tazkiyatun Nafs ini, dibacanya pemetaan kayak mana memerangi perang pada saat itu. Dia bukan mengatur strategi perang apa, tidak. Tapi bagaimana dia membekali setiap jiwa itu biar bersih. Dengan itu mampu memenangi peperangan. Terbukti Bapak. Ya. Apa buktinya? Murid dia yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi mampu menghatamkan Tazkiyatun Nafs dan ikut perang bahkan sebagai panglima, mampu menangi peperangan pada saat itu. Nah, itu kita Tazkiyatun Nafs. Nah, inilah sebagai nanti tema kita dalam kajian ini kurang lebih 40 menit ke depan menjelang Isya. Bapak Ibu dirahmati Allah, tadi Ustaz menyinggung Quran surah Al-Baqarah ayat 214, kemudian nanti dijawab Allah Subhanahu wa taala ayat 142 Quran surah Al-Imran surah ketiga dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulal jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzi khala min qablikum. Artinya, bagaimana mungkin ya, kita hendak masuk surga, dimasukkan Allah ke surganya, walamma ya'tikum mathalul ladzi khala min qablikum, kita belum ikut secara kafah totalitas jejaknya orang-orang terdahulu. Pertanyaannya, apa yang telah mereka lakukan terdahulu? Disambung ayatnya. Masatuhumul ba'sa, mereka diuji dengan ujian ba'sa. Ba'sa ini jamak dari ba'sun. Kalau pernah Bapak barangkali Ibu anaknya masuk pesantren, lalu bahasa Arab bilang ini, tak apa-apa, bahasa Arabnya ada ba'sa. Jadi ba'sun itu jamaknya ba'sa, ya, ba'saun. Artinya adalah ujian ringan, ya. Kemudian disambung lagi wadharro. Dharro itu jamak dari dorun. Dorun itu artinya adalah ujian middle, sudah naik selevel di atas dari ba'sun tadi. Baru wazulzilu. Ini ujian yang paling berat Bapak Ibu. Ya. Wazulzilu telah mengganggu fisik. Misalnya ada yang memukul kita, akibat dari ujian itu termasuk sudah wazulzilu. Hatta yaqula Rasul, ya. Sampai Rasul walladzina ma'ahu beserta bersama orangnya
ngomong begitu sama Allah, maka nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Dikuatkan Allah dalam surah Al-Baqarah 24 ini adalah ala inna nasrul qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak contoh ya. Ujian ringan ini apa yang kita misalkan ketika kita keluar dari rumah subuh hari, tidak sholat subuh maksudnya ke masjid, kemudian sudah niat sebenarnya, namun karena ada malas tadi tidak jadi ke masjid. Apa masalahnya? Ringan sebenarnya, pakaian kusut, belum digosok istri. Ya. Simpel sebenarnya, tiba-tiba bangun anak-anak kecil, anak bayi misalnya, belum dikasih susu, kasih susu. Istri kita ngorok misalnya. Apalagi jadi banyak. Baru masuk ketika ketika telah berniat dia sholat, kemudian dia sudah selangkah dari masjid, dari rumah mau keluar, hujan. Papa, kenapa tak jadi ke masjid? Hujan, Mak. Bilang, kita masuk dorong. Apa yang wajul jilu tadi? Wajul jilu pas ketika dia mau berangkat ke masjid dari rumah, hujan deras. Benar-benar mengenai fisik. Ya. Nah itu ujian. Apa itu? Ba'sun dorun wajul jilu. Ini 3 tahapan dalam ujian. Ya. Dalam pepatah bilang Bapak Ibu, ini tak asing sebenarnya ya. Semakin tinggi pohon, maka semakin tinggi, semakin kencang angin berembus. Tak akan mungkin Bapak Ibu ujian akar sama dengan ujian batang. Dan tak mungkin juga sama ujian batang yang ujiannya dedaunan. Semua level itu beda-beda tingkatan ujiannya sesuai dengan takaran. Ya. Maka sebenarnya dalam menghadapi ujian ini ada ujian sebenarnya itu yang dihadirkan oleh manusia sendiri dikarenakan style yang berlebihan. Seperti dalam hukum fisika, Pak, ini kemana? Yang bagi yang mempelajari fisika, di mana gaya berbanding lurus dengan tekanan. Ya. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan itu. Itu. Ya. Sudah tahu kebutuhan banyak. Nengok tetangga yang punya mobil pengen punya mobil. Ini beda apanya penghasilannya. Nengok tetangga punya TV baru, malah dia yang pengen yang baru juga. Ya. Tetangga punya kulkas, dia malah kedinginan. Ya. Tetangga punya AC, dia pula pengen kedinginan juga. Jadi memang akhirnya apa? Akhirnya dia menghalalkan segala cara mengadakan itu semua. Artinya apa? Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Itu pun cicil, kayak kredit. Akhirnya berbulan-bulan, bulan-bulan datang kreditnya. Kredit dari AC, mobil, kereta, begitu. F sama dengan B ya, di mana gaya berbentuk dengan tekanan. Maka jangan langsung gaya, semakin banyak gaya, banyak menekan kita. Ya. Secara fondasi apa rumusnya gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, Rasul sendiri pun yang mengkoblikum tadi, orang-orang yang sudah diuji, lantas mereka sabar dan tabah, inilah masuk tahapan jawaban solusi dari Allah Subhanahu wa taala menjawab Al-Baqarah 214. Apa ayatnya? Ali Imran 142. Bunyinya ialah redaksi yang sama juga. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Bagaimana engkau kita semuanya masuk surga walamma ya'lamallahu alladzi ja'ala minkum. Allah belum melihat kesungguhan ya, di antara kalian wa ya'lamu sabirin. Ini dia. Ya. Belum nampak jahadu. Jahadu itu dalam bahasa Arabnya dibagi pada 3 bagian. Ya Pak. Pertama adalah ijtihad. Jadi dalam menghadapi jahadu tadi, agar kita benar-benar dari bersih hati difasilitasi surga, maka lewatilah ujian tadi. Basun modelnya, dorun modelnya, zuljilu modelnya,
kemudian dengan konsep jahadu. Ya, apa jahadu itu? 3 konsep. Pertama adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah suatu perencanaan yang matang. Sama dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan, wa i'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu godan." Uruslah urusan duniamu seolah-olah kita hidup selama-lamanya, dan kerjakan atau urusilah soal akhirat seolah-olah kita besoknya mati. Jadi kalau soal dunia ini sebenarnya harus ada ijtihad tadi. Apa ijtihad? Perencanaan yang matang. Ini ya. Tak mungkin Bapak Ibu kita pengen masjid ini jadi tanpa ada konsep yang jelas. Tak akan mungkin masjid ini jadi seperti ini tanpa ada konsep perencanaan rapat yang sudah terencana sebelumnya. Pasti ada tahapan-tahapan itu sehingga jadilah masjid yang tercipta ini. Sama dengan kehidupan kita dalam meraih berbagai macam proses kebaikan termasuk surga tadi harus ada ijtihad. Itu Pak. Yang kedua adalah ada jihad itu. Jihad itu bukan berarti hanya datang ujung-ujung mau perang saja. Tapi jihad itu adalah mulai dari doa lalu dibarengi dengan ikhtiar Pak. Ini dia, doa dan ikhtiar. Yang terakhir adalah harus ada namanya mujtahidah. Mujtahidah itu adalah suatu proses di mana kita harus merontokkan emosional kita, egois kita. Yang akan jelas biasanya dalam menghadapi berbagai macam ujian itu emosinya kadang nggak stabil. Tiba-tiba ada yang memuji kita, apa istilah orang Medan itu senggol bacok. Nah, itu kan dia. Awas senggol bacok itu bahasa Medan. Orang masih senggol aja. Udah kalau jadi orang bukan. Atau dia apa ya kalau belah-belah di dalam muka. Lalu awas senggol kita tak perutnya. Bagaimana kita tak perutnya? Jadi bahasa yang di Medan ini agak nyentrik kalau ditelaah masih urusan sepele saja sudah masuk hal yang emosional. Istilahnya lainnya baper, bawa perasaan. Kalau masalah besar, nah inilah sebenarnya menjadi problematik kita dalam kehidupan ini. Bagaimana kita harus menanamkan sifat jahadu tadi, ya, agar kita bisa melewati model ujian ringan, ya, basun, ujian agak menengah, dorun, dan ujiannya yang zuljilu. Dan alhamdulillah, ketika ada kita Bapak Ibu di sini orangnya jatuh sudah ke tahapan zuljilu, kita perlu apresiasi. Karena zuljilu sebenarnya ini sudah mampu tertinggi dalam kesabaran, mampu menghadapi yang sifatnya sudah menggantungkan emosional puncak. Ditahannya yang sempat terjadi pertikaian, pertempuran dan semacamnya lah. Karena telah mengganggu fisik. Contoh lah ya, Bapak Ibu tiba-tiba keluar dari masjid nanti santai, sudah baik-baik, tiba-tiba datang keluar kencang-kencang darah, wah nabrak kita. Kita luka, apalagi kereta hancur lebur. Lantas kemudian kita ada 2 benangnya Pak. Dia kalau jatuh juga bukan hanya dia berobat, kita berobat, tapi juga masuk urusan polisi. Biasa gitu. Tapi kalau yang zuljilu ini, oh masya Allah, ya ada Pak, maafkan semuanya. Itu mau tertinggi. Maka sehingga dalam ujian itu Bapak, kita harus yakin sebenarnya, karena kita dalam menghadapi persoalan ini, karena nggak sanggup kita ya, menghadapi kenyataan. Dan alhamdulillah memang tipikal orang Muhammadiyah itu kuat-kuat ya. Jarang-jarang yang orang Muhammadiyah itu balik-balik. Artinya dia tiba-tiba ke jalan menyeret karung, ya. Atau jadi orang yang menarik kereta yang empatnya 1000. Bawa bendera-benderanya, bawa umur-umurnya. Saya bilang tuh Vespa kaki 1000 namanya. Banyak Pak. Ya itu kan. Gak sampai ke situ. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini orang-orang kita kuat tauhidnya, karena terus diisi dengan pengajian-pengajian. Lantas kemudian ketika ada ujian, dia selalu berdoa Allah wa Rasul, serahkan kepada Allah segala urusan. Namun kan persoalannya kan bukan kadang kita tapi ada keluarga kita yang balik, gak sanggup dia enceng bunuh diri. Gak sanggup dia menghadapi kenyataan ini,
apalagi masa COVID, wah itu besar kali. Ya, harus di rumah saja. Yang biasanya jualan di kantin sekolah masih tutup. Apa penghasilan itu? Akhirnya disalahkan sebagai berbagai pihak, dianggap ini modus terusnya. Orang kita harus tahu bahwa ini merupakan sudah irodah, buatan. Terserah itu sendirinya manusia, tapi ini merupakan proses kehidupan atau seleksi alam. Kemampuan kita adalah untuk adaptasi menghadapi kenyataannya. Nah, dengan adanya proses yang tadi, 3 ujian tadi harus dibarengi agar mampu dia membuatkan itu jahadu tadi, dan terakhir adalah wayang amas sabirin. Allah itu harus melihat kesabaran kita. Nah, itu dia. Karena ketika ada ujian, gak sabar ya, langsung ditabuk orang-orang. Ada anak kita berantem dengan orang lain, bukan anak kita yang disalahkan, karena sayang anak, akhirnya ditabuk orang lain. Akhirnya bukan hanya tersikat, lanjut ke polisi. Kenapa tadi? Karena 3 tahapan tadi nggak mampu dilewatkan. Jadi agar kita masuk surga, 3 tahapan ini harus dikokohkan, dipahami, dan diimplementasikan. Maka dengan itu kembali ke buku Ya Ayyuhal Walad Tazkiyatun Nafs, tentu semuanya Bapak Ibu tak lepas dari bagaimana hati ini kita tata dengan baik. Itu semua konsep hati. Bukankah Rasul bilang kalau segumpal itu baik semuanya. Kalau segumpal itu kusuk dan buruk semuanya. Wah, harus dari hati. Kenapa sekelas Al-Ghazali tidak merancang strategi peperangan melawan Salibiyah, malah merancang dirinya dan segenap jamaah untuk membenahi hati. Nah, inilah yang diakui oleh termasuk Kabrodi di jurusan Pasca Sarjana Pendidikan Islam di Jogja sana. Baca buku ini sangat rekomendasi, sangat cocok untuk menata diri, keluarga, masyarakat, lingkungan. Maka buku ini luar biasa, Pak. Apa yang dia maksud dari tadi? Untuk menghadapi berbagai cobaan, ya, dan memperkokoh jahadu tadi harus ada resepnya. Apa resepnya? Yang 5 ini. Pertama adalah kita amalkan Quran surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah kami turunkan Al-Qur'an itu semuanya adalah konsepnya sebagai sifat, pengobat. Ada ujian, galau, back to basic. Ya. Basicnya apa? Dalam kufitum amro ini dan tadillu atau masatum abadah. Kita melaksanakan Rasul. Jelas itu merupakan titipan Rasulullah kepada kita, dan tidak akan nyasar, tidak akan baling-baling bambu. Itu dia. Kalau kita tetap berfokus pada Al-Quran, itu dia, dan As-Sunnah. Nah, ini dengan kita kembali kepada Al-Quran, insya Allah persoalan mampu ditaklukkan dengan baik. Tidak sampai marah-marah, tak sampai ribut organisasi, tak sempat kongsi ketua, sekretaris saudara dan lainnya. Apalagi antara tetangga dengan kita bersapaan gara-gara hanya masalah kecil. Nah, ini dia. Ya. Pertama adalah kembali kepada Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu, kita amalkan ini Quran surah Al-Muzammil ayat 6. Apa isinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddun. Sesungguhnya bangun malam itu, Pak, cocok banget memperkuat hati. Kalau hati kita lagi galau, ada situ orang kalian bercinta, baca kongsi, salah sih, curhat rumahnya, tidak ada solusi. Kalau ada begini, kalau konsepnya gak curhat sama Allah, salah dia, diragukan, perlu dikadar lagi. Sesungguhnya kalau ada masalah itu, rebahkan diri seperti malam. Ya. Inna nasyiatul lail. Sesungguhnya bangun malam itu adalah ia asyadun, sangat kuat mengisi jiwa. Jiwa yang galau, jiwa yang stres, gara-gara barangkali soal kecil, yang sedang, yang berat, tak mampu taklukkan, serahkan diri kepada Allah, pelihara terus tahajud qiyamul lail. Oh, luar biasa, Pak, keunggulan tahajud ini.
Insya Allah kalau kita terapkan di PRN Tubuh ini, makin bertambah jamaah kita yang ini. Apalagi soal-soal masjid ini bisa segera kita bangun dengan kemampuan doa kita bersama dan ikat kebersamaan kita. Jadi insya Allah nanti tahun depan puasa bercantik masjid Pak. Target. Tadi ada istihad Pak ya, istihad perencanaan matang dengan bersyarat dari tinggi lagi. Gitu dia Pak. Jadi harus memang kembali ke Al-Quran. Kedua perbanyak yang mulai dibiasakan boleh tambah yang bagusnya, dan ini menjadi pelipur lara hati kita dan sebagai perisai kalau ada galau sudah terbiasa dengan dunia kita ini ya. Lalu yang ketiga kita baca Quran Sunan Bukhari ya, nomor hadis 1865. Hadisnya yang berbunyi maknanya adalah bahwa ketika ada orang mau mengajak kita maksiat, menguji atau ngetes kesabaran kita, lantas kemudian kita mau saling, nah sesungguhnya puasa bisa sebagai perisai ya. Ada ngajak kita korupsi, oh Pak Ketua, ada ini masih proposal dari Gelindo, rumah ini bangun masjid 20 juta, tapi nanti Pak Puluh sana 10 bagi 2 kita. Usia berat ya Pak, itu Pak Ketua, ngeri ini. Ya kalau memangnya nggak kokoh bisa balik ini, oh iya tapi kok 5 juta bagi 2, oh 10 bagi 2 55. Enak kan juga yang kokoh sekarang cantik bisa ini. Jadi kalau godaan ini Pak, kalau iman kita iman kopil, iman tempe bisa jadi barang itu. Tapi kalau imannya kokoh, biasa baca Al-Quran, dia mulai, oh insya Allah masjid ini cantik dan siap pada waktunya. Nah itu dia. Dengan apa? Tambah lagi amalan puasa. Puasa itu luar biasa. Diajak kita mau bermaksiat, cukup katakan ana shaum, saya berpuasa. Nah jadi Pak yang ketiga. Yang keempat adalah kita amalkan Quran surah Al-Zariyat ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pak, Bu, tak ada kita yang tak lepas dari dosa. Handphone ini tak pernah kita inginkan ada dosa di sini. Tapi saat akses Facebook muncul iklan goyang-goyang TikTok. Udah nari-nari di naik video. Muncul entah apa aplikasi yang membeberkan aurat, ya, tak diundang, tak juga beriklan, muncul dia. Dosa ini luar biasa, ya. Kecanggihan internet dan teknologi ini harus memperkuatkan keimanan kita dan diislamisasikan segala apa yang kita pegang dan sekitar lingkungan kita. Karena yang tidak diundang dia Pak. Jadi kalau munculnya berbanyak istighfar. Dan memang sebaik-baik istighfar adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Ashar itu adalah penghujung malam mendekati subuh. Tidak ada orang bilang sebenarnya sahur itu bukan habis subuh, karena lagi bersahur namanya ashar, akhir dari malam masuk subuh. Nah itu ashar. Jadi kalau orang bilang dalam biasa Ramadan itu sahur jadinya. Ini sahur itu makanya ada hadis bilangnya keberkahan sahur itu adalah memperlamanya, ya. Berkah dalam berbuka puasa mempercepatnya. Maka sebenarnya sahur itu adalah penghujung malam mendekati subuh. Jadi banyak orang malah berkomen habis subuh, bahkan mendekati subuh. Ini berenak katanya habis subuh maka tidur lagi. Ya. Kayak lagu ini, apa yang meninggal kemarin, bangun lagi, tidur lagi, mati, akhirnya mati dia ya. Bapak Ibu dan mati Allah, ini yang keempat. Yang terakhir adalah kita amalkan Quran surah Ali Imran ayat 37. Yang inti ayatnya ialah bagaimana Maryam istri Imran menitipkan Maryam kepada Nabi Zakaria. Kemudian ada mihrab. Mihrab itu adalah kalau ditafsirkan lingkungan soleh sebenarnya. Jadi intinya adalah agar tercipta tadi berbagai macam ujian tadi, kebal kita dengan berbagai ujian, lalu tazkiyatun nafs ini berhasil dan sukses, berbagai program harus didukung dengan lingkungan yang soleh. Ada di sini Pak ganja, sikat. Ada si penarkoba, laporkan segera. Kalau nggak dieksekusi, anak kita jadi korban nanti Pak. Ini tantangannya. Ya. Ketika ada kezaliman, semampu kita untuk mencegah dengan yadun tangan. Itu berarti eksekusi, persekusi tidak. Tapi bagaimana upaya kita adalah langsung temukan orangnya, laporkan kepada pihak yang berwajib agar mengantisipasi penularan dengan cepat.
akibat dari asusila tadi. Jadi terbentuk lingkungan yang soleh dan soleha, lantas kemudian dengan itu akan terciptalah nanti bukan hanya kecil cakupan pribadi kita, tapi baldatun thayyibah orang berkufur. Maksudnya itu surah An-Anfal ya ayat 96 itu. Kalau sudah satu kampung itu amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa, selesai. Akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Selesai Pak. Ini kita inginkan. Jadi buku Ya Ayyuhal tadi itu adalah efeknya individu, tapi bisa berdampak luas terhadap masyarakat luas. Makanya kalau kita hayati tentang hati ini, bagaimana Pak Al-Baqarah 214, Ali Imran 142, ini merupakan obat yang mujarab buat kita agar kita bisa menghadapi berbagai macam cobaan dan kita tak mudah panik, gak mudah marah-marah sampai menjauhkan orang. Waktu sudah mau habis, sebelum mungkin tutup, mana kalau ada pertanyaan kita lanjut, kalau tidak ada kita langsung sudah bisa. Mohon maaf atas segala kekurangan karena memang kita manusia al-ins, gak lepas dari segala kekurangan. Kepada Allah minta ampun dan kepada kita sekalian insya Allah kita saling memaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pun 100%, 70% bisa kita terapkan di diri kita masing-masing. Karena begitu banyak celah-celah ataupun macam-macam yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan untuk selanjutnya, kalau pada awalnya Ustaz hari ini mengatakan yang mana yang berhubung, saya nggak tahu. Dan dia minta sama saya tadi tolong kirimkan dana alokasi katanya. Awak udah tua tak pandai pula main dana alokasi mau dikirim. Macam mana mengirimkannya, ya kan? Tapi dah sampai di sini tadi, baru teman-teman juga Pak ini dia, tapi udah di jalan kirim-kirim juga, ya kan? Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa kita berkomunikasi dan bisa juga sering-sering bersilaturahmi ke sini, dan mudah-mudahan bisa kita manfaatkan ilmu yang ada pada beliau. Mungkin itulah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Cuma tadi ada beberapa yang dari Pak Sofyan kepada pimpinan untuk sama-sama hadir selesai terpisah. Dan mungkin bapak-bapak ada yang menengok saudara Abdul, ada link atau merekam kita. Ini tujuannya adalah mungkin akan dimasukkan ke YouTube, ya kan? Dan marilah kita buka secara bersama-sama. Mudah-mudahan untuk kebaikan kita bersama juga. Tujuannya adalah organisasi kita Muhammadiyah untuk makhluk. Jadi kita tutup acara kita dengan masalah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.